Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang zakat di presentasi ini. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Fajrudin Akbar dan Adi Irmansyah. Mari kita mulai presentasi ini. Pengertian zakat. Pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Macam-macam zakat dipaparkan dalam At-Taubah ayat 103 dan Ar-Rum ayat 39. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta mal yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum syara. A. Pengertian zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali, yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak, serta hasil kerja profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. B. Syarat wajib zakat mal. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Hak milik yang sempurna. 4. Telah mencapai nisab. 5. Masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau haul. 6. Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu. 7. Bebas dari hutang. Bila individu memiliki hutang yang dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab dan akan dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. Zakat fitrah. A. Pengertian zakat fitrah. Pengertian fitrah adalah sifat asal, bakat, perasaan, keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslimah dalam keadaan fitrahnya dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam Al-Ala ayat 87. B. Syarat wajib zakat fitrah. 1. Beragama Islam. 2. Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. 3. Mempunyai kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi baik manusia atau binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan. Waktu zakat fitrah. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah: 1. Waktu mubah awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. 2. Waktu wajib mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. 3. Waktu sunnah sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. 4. Waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Adi Irmansyah. Terima kasih Pak Fajrudin Akbar. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. C. Ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42, 84, 110, 177, 277. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu
sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat 42. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudara sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu mempersiksanya. Ayat 84. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan abaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu saja kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Ya, selanjutnya 1. Tafsir Surah At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Taubah ayat 103. Tafsir Jalalain, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu tidak menjadi ketenangan jiwa, rahmat bagi mereka. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan sakarun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. Adapun asbabun nuzul ayat ini ialah ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukmin dan mereka pula mengakui dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang dapat seperti mereka adalah seperti mereka juga, dan hukum bagi mereka juga sama. Selanjutnya 2. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 267. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahilah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan menciciknya mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tafsir Jalalain, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, maksudnya zakatkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu berupa harta, dengan sebagian
yang baik-baik dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, berupa biji-biji dan buah-buahan. Dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya, maksudnya dari yang disebutnya itu, lalu kamu mengeluarkan untuk zakat menjadi hal dari dihamir yang terdapat pada tayamu. Selanjutnya diriwayatkan oleh Hakim dan Jabir, katanya Nabi SAW menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 zakat kurma. Maka datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang jelek. Maka turunlah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.